What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-82. How are you guys? I hope all of you doing well today. Setelah kemarin kita membahas tiga pemain Chelsea yang akan mendarat di musim panas depan dan juga kesulitan dari Renato Vega serta kondisi yang tidak bagus yang sedang dialami oleh Carney Chukwuemeka. Kali ini kita akan membahas update news seputar Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat klik link video di atas ya. Oke, di episode ke-82 kali ini kita akan membahas rumor seputar Reece James, our captain. Namun seperti biasa sebelum kita lanjut, CBC mau mengingatkan first thing first, yes, sebelum kita ngopi kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. So, begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon teman-teman dapat mengklik tombol like. Dan jika baru pertama kali datang ke konten dari channel CBC ini, dapat juga mengklik tombol subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis, jadi tidak ada yang dirugikan di sini ya, teman-teman. Sebaliknya, like dan subscribe teman-teman semua ini sangat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Sehingga teman-teman dapat menonton lebih nyaman lagi ya. Lebih menikmati. Enjoy the show. Oke, Reece James. Ya, kapten kita ini kemarin CBC sudah menjelaskan bahwa dia itu sudah kembali ke training. Dan ada update dari Simon Johnson. Reece James telah bekerja kembali di fitnessnya melalui latihan ringan individu dengan kemunduran kecil beberapa minggu yang lalu sehingga menunda dia untuk dapat turun kembali. Masih harus dilihat kapan dia dianggap siap dan kembali ke tim utama. Yes, finally, Reece James is back. Meskipun kemungkinan besar dia tidak akan turun di laga versus Liverpool, tetapi tentu hal ini akan meningkatkan moral para pemain Chelsea ya. Serta secara tidak langsung mereka akan mendapatkan boost energi ya, teman-teman, secara mentality karena our captain is back. Namun di balik itu, CBC mendapat kabar yang sedikit mengkhawatirkan, di mana dikutip dari Fabrizio, Reece James terlibat dalam latihan hari ini. Namun dari sumber yang diturunkan, semua koneksi itu menghubungkan ke Barcelona dan juga Benfica di media Inggris dalam beberapa hari terakhir. Fokus penuh pada Chelsea. Oke, next. Kembali dari Fabrizio. Reece James telah kembali ke tim training sebagaimana Chelsea mengkonfirmasi. Kabar baik buat Enzo Maresca. Welcome back, Reece James. Dan CBC berharap tidak ada lagi salam welcome back kepada Reece James, at least sepanjang musim ini ya. Karena apa? Oke, sebelum CBC ngomong membahas James ini, CBC harus hati-hati ya, memput disclaimer terlebih dahulu ya. Karena banyak fans dari Reece James yang lagi nonton channel ini. Begitu juga CBC ya. Di mana CBC ini adalah orang yang juga menjadi fans dari Reece James. Tapi ada hal-hal yang CBC mau sampaikan dalam skenario terburuknya. So, sebelum CBC ke sana, CBC mau menunjukkan terlebih dahulu statistik Reece James dari penampilannya dari tahun 2019 hingga saat ini. Jadi, CBC menunjukkan data ini supaya clear ya, point of view-nya dari kita semua. Oke, di sini kita bisa lihat penampilannya yang menurun drastis dari 24 di tahun 2020 menjadi 32 penampilan dan menurun menjadi 26 penampilan. Lanjut di tahun 2022 menurun lagi menjadi 16. Dan di musim kemarin itu hanya 10. Dan di musim ini hingga match ke-7 dia belum turun sama sekali. Oke. Jadi begini kawan, bila dilihat
dari statistik yang tadi CBC sampaikan ya. CBC itu merasa apa ya? Dari 24 terus kemudian menjadi 32, kemudian turun menjadi 26, kemudian turun drastis menjadi 16 dan di musim lalu 10 penampilannya. Maka ada menimbulkan keresahan dalam benak dari CBC yang merasa apakah ini saat yang tepat untuk kita itu berpisah dengan Reece James? Karena selain dia ini merupakan pemain yang berpendapatan paling tinggi di tim Chelsea, juga sepertinya dia terlihat mengalami penurunan secara fisik ya, bukan secara skill, tapi secara fisik. Dia ini nampaknya waktu berkarir mengabdi di Chelsea ini sudah hampir berakhir ya. Makanya tagline dari CBC itu Reece James Last Dance. Wait, jangan salah ya. CBC ini fans dari Reece James. So, makanya CBC bilang, salam welcome back untuk Reece James kali ini. CBC berharap ini adalah salam welcome back kepada Reece James terakhir kalinya ya. Karena kita tidak mau melihat Reece James itu kembali cedera di musim ini. Dan firasat dari CBC ini kalau dia ini sampai kembali cedera ya, maka bisa dipastikan karirnya di Chelsea ini sudah berakhir. However, bila dilihat dari line up saat ini dan juga style of play dari Enzo Maresca, jujur CBC ini juga agak ragu apakah Reece James ini dapat fit in ke sistem dari Enzo Maresca mengingat saat ini kita itu bermain inverted back. Sehingga bila kita bermain right inverted back, maka Reece James itu besar kemungkinannya menjadi double pivot dengan Caicedo. Seperti yang saat ini kita dijalankan oleh Malo Gusto. Sedangkan bila kita melihat dia ini bermain di posisi inverted, sepertinya pada saat pre-season kemarin ya, sepertinya dia kurang begitu maksimal, kurang nyaman tepatnya untuk berada di posisi itu. Sehingga performance-nya tidak terlalu kelihatan. Kemudian bila kita bermain inverted left back, maka dia akan bermain sebagai right center back ya, untuk menggantikan Fofana. Dan juga sepertinya di preseason dia sempat bermain di posisi itu juga. Namun balik lagi, belum nyentel atau belum fit in dia bermain sebagai right center back ya. Karena posisi naturalnya itu sejatinya adalah di right back atau right wing back seperti di eranya Thomas Tuchel, di mana dia itu dapat running through the ball, kemudian crossing dari sisi sebelah kanan, bahkan bisa shooting secara langsung dari sudut sempit di sisi sebelah kanan atau bahkan di luar kotak penalti yang sangat keras tendangannya. Dan tentu saja di saat-saat ini hal itu tidak terjadi karena style of play dari Enzo Maresca itu yang bermain lebih narrow di lini tengah, lebih padat, sehingga kemungkinannya dia untuk berposisi berpenampilannya sebagai right back yang selama ini kita kenal itu sangat tertutup. Ya, di balik kondisi seperti ini ya, CBC berpikir, apakah ini momen yang tepat untuk James itu dijual di Januari nanti, mumpung dia ini sudah kembali fit
Dan sudah ada peminatnya juga, seperti rumornya ya, ini baru rumor, seperti Barcelona maupun Benfica atau mungkin Real Madrid. Atau kita mempertahankannya dengan resiko dapat kembali cedera. Dilema ya guys. So sad, you know. I don't know man. Bila memang dijual, berarti kita harus mencari backup di right back untuk pelapis dari Gusto ya. So, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kita harus mempertahankan Chris James atau harus menjualnya? So, please komen di kolom komentar. Oke, next CBC mau menjelaskan sedikit dari pertanyaan dari Bung Henry yang ada di kolom komentar yang menanyakan menurut CBC kedalaman squad kita saat ini cenderung menjadi keuntungan atau titik lemah dalam squad. Oke. Menurut CBC, bila kedalaman squad dengan kualitas yang tidak terlalu jauh gapnya ya, atau cukup jomplang, seperti yang saat ini dimiliki oleh Chelsea, maka ibaratnya itu pisau bermata dua. Di mana bila tidak mengelolanya dengan baik, maka hal ini akan menjadi bumerang bagi tim. Jadi leadership dan engagement kepada para pemain ini dari manajemen Chelsea, tidak hanya Enzo Maresca, itu harus di manage, di maintain dengan baik. Dan bila saja ada pemain yang kecewa atas keputusan pelatih yang tidak menurunkannya pada match-match tertentu, seperti beberapa pemain, Nkunku, Mudryk, Felix, Neto yang tidak turun di Liga Inggris sebagai starter, maka mereka otomatis akan down dalam segi mentalnya ataupun dalam happiness-nya, ya. Sehingga harus benar-benar dikelola secara baik, bagaimana kita mengencourage mereka supaya tidak patah arang, supaya mereka itu tetap semangat dalam menjalani sesi training. Itu poin yang sangat penting. Di samping kita harus juga memberikan suntikan secara psikologis kepada para pemain yang tidak turun di Liga Inggris. Karena mereka secara tidak langsung akan menyadari bahwa mereka itu bukan pilihan utama dari pelatih. Dan jika mereka pindah ke tempat lain, mereka otomatis akan mengisi skuad utama, tidak seperti yang di Chelsea. Hasilnya nanti dia itu merasa mungkin waktunya sudah berakhir di Chelsea, maka dia akan mencari kesempatan yang baru di bursa transfer di Januari nanti. Dan tentu saja Enzo Maresca ini harus objektif di dalam melakukan penilaian dari skuad yang ada, bukan bernilai secara subjektif atau bahkan ada anak emas, ya. Sehingga nantinya tidak ada pertanyaan kenapa pemain itu saja yang terus dimainkan padahal lagi underperform. Ya, kita bisa tarik ke belakang, contoh saja di era Pochettino ada Conor Gallagher, di eranya eh, Frank Lampard dan juga Thomas Tuchel itu ada Mason Mount. Sehingga para pemain ini dapat melihat kalau kita melakukan penilaian dengan objektif tidak dengan subjektif ya. Mereka dapat melihat bahwa memang pemain yang dipilih oleh para pelatih itu adalah pemain yang memang lebih baik dari saya. Maka itu akan men-trigger di dalam diri para pemain tersebut untuk dia dapat berbuat lebih banyak lagi. Untuk lebih besar lagi, dia harus memberikan effort ataupun usaha di dalam training sessionnya.
dan mengupgrade penampilannya yang lebih masif lagi. Supaya saya ini diberikan kepercayaan oleh pelatih untuk dapat turun di tim utama, menjadi starter. Namun di sisi positifnya dari squad, kedalaman squad yang baik dengan kualitas yang baik itu adalah dalam kita mengatasi jadwal yang super padat. Kita bisa lihat jeda antara satu match ke match yang lain itu hanya sekitar 3-4 hari saja. Khususnya di November dan Desember maupun Januari nanti ya, dan Februari. Nah, dengan kedalaman squad yang ada di mana kualitasnya tidak terlalu jauh dengan first team, maka ini dapat menjadi hal yang positif bagi Chelsea dalam mereka dapat berkompetisi di 4 kompetisi, di mana kita dapat membagi 2 tim yang akan turun di Liga Inggris dan tim yang akan turun di Cup Competition seperti Conference League, FA Cup, Carabao Cup untuk menjaga fitness dari para pemain. Oke, jadi cukup clear ya teman-teman. Kita berharap meski ini merupakan pengalaman perdana buat Enzo Maresca dalam melatih tim di Premier League, kita harapkan dia sudah dapat belajar lebih baik lagi dalam mengambil keputusan dalam menentukan komposisi pemain yang akan dia turunkan. Oke, untuk menutup video dari CBC ini, CBC mau ingetin buat teman-teman semua untuk menyetel reminder jam 7 sore nanti untuk menonton pertandingan China versus Indonesia. CBC berharap Indonesia ini dapat meraih kemenangan perdananya di kualifikasi Piala Dunia Grup C, sehingga dapat memperingan langkah Indonesia untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena apa? Karena saat ini poin antara peringkat kedua sampai kelima itu berbeda selisih 1 poin. Sehingga bila Indonesia itu menang, maka akan mengkoleksi 6 poin. Dan yang seperti kita ketahui, Jepang akan menghadapi Australia, kemudian Arab Saudi akan menghadapi Bahrain. Jadi bisa jika saja peringkat kedua sampai keempat ini itu hasilnya seri ataupun kalah, maka Indonesia akan naik merangsek ke peringkat kedua apabila mereka semua mengalami seri, atau salah satunya bila menang, maka kita akan merangsek ke peringkat ketiga. Oke, good luck Timnas Indonesia. All the best. Kita pasti menang. Oke, that's all di episode ke-82 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.